Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan topik sikap iman terhadap janji Tuhan. Diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-25 dan 26. Klik. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Dan kita tahu ini merupakan perkataan iman, nasihat terakhir daripada Yusuf kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Dan nantinya kalau Anda membaca pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tulang-tulang Yusuf benar-benar dibawa oleh mereka. Dan pada akhirnya Yusuf dimakamkan atau dikubur di kota yang dibeli oleh Yakub, yaitu kota Sikem. Kita akan belajar tentang kisah ini yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menyikapi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kita semua, baik pribadi lepas pribadi maupun secara korporat, secara kolektif, sebagai keluarga kerajaan Allah, kita punya janji Tuhan. Dan kita mau supaya janji itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak dulu tunjuk tangan yang mau janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Anda? Haleluya. Karena itu Anda perlu dengar firman ini. Kita belajar sama-sama. Mungkin bukan hal yang baru, tetapi biar ini boleh menjadi penyegaran bagi ingatan kita. Bagaimana kita harus menyikapi janji Tuhan yang begitu besar. Klik. Sebelumnya ada beberapa kebenaran yang perlu dicamkan, yang perlu mendapat perhatian dari kehidupan kita tentang janji-janji Tuhan. Yang pertama, hanya karena kita memiliki janji-janji Tuhan, bukan berarti secara otomatis janji itu akan digenapi. Bukan berarti secara otomatis kalau kita hanya diam-diam saja, kalau kita hanya pasif, maka tiba-tiba suatu hari kita akan mengalami penggenapan janji itu. Oh, tidak begitu. Berapa banyak yang punya kartu kredit di sini tidak perlu tunjuk tangan? Anda terima kartu kredit di rumah Anda, di alamat Anda. Bisa nggak langsung dipakai? Kalau bisa langsung dipakai, Anda harus komplain sama perusahaan kartu kreditnya. Karena seharusnya Anda terima kartu kredit tidak bisa dipakai sampai Anda mengaktifasikan kartu itu. Demikian juga dengan janji Tuhan. Hanya karena Anda memberikan warna kuning, warna orange pada ayat-ayat tentang janji Tuhan di Alkitab Anda, bukan berarti Anda akan hidup di dalamnya. Karena harus diaktifasi. Anda harus terkoneksi dengan si pemberi janji. Anda harus terkoneksi ketika mau mengaktifasi kartu kredit. Anda harus telepon ke call center, ke pusat kartu kredit itu supaya bisa Anda pakai, supaya Anda bisa menikmati keuntungannya. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, ketika kepala penjara di Filipi hendak bunuh diri, Paulus berkata kepada dia, bertobatlah, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah, seringkali kita punya anggota keluarga yang belum kenal Tuhan, dan kita klaim firman ini. Kita berkata, oh karena aku orang percaya, maka seluruh keluargaku akan diselamatkan. Tapi Anda lupa ada ayat selanjutnya.
Memang itu janji Tuhan. Satu orang dalam keluarga diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Tetapi ada langkah berikutnya. Mereka tetap harus mendengar Injil. Injil harus diberitakan kepada mereka. Di ayat berikutnya kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 16 itu. Baru setelah mendengar berita Injil, mereka diselamatkan seisi rumahnya. Jadi kalau Anda kepengen keluarga Anda diselamatkan, tapi Anda tidak pernah ngomong hal-hal rohani, Anda tidak pernah bersaksi tentang Yesus, mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus, maka keluarga Anda pun tidak akan diselamatkan. Karena itu yang dikatakan oleh Roma 10 kan? Kalau bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Sekalipun kita tahu dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kehendak Tuhan, semua orang diselamatkan, tidak ada seorang pun yang binasa. Tapi kalau kita semua hanya diam-diam saja, kita tidak pernah menginjil, kita tidak pernah sharing kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita, jangan heran bahwa dunia ini tidak akan hidup di dalam janji Tuhan. Loh, itu janjinya Tuhan loh. Tidak seorang pun binasa. Itu kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan sekalipun, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak melakukan bagian kita, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan menjanjikan berkat-Nya, berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, kalau Anda tidak bekerja, ya jangan makan. Jadi jelas, janji Tuhan tidak secara otomatis kita alami kalau kita tidak melakukan bagian kita. Berbeda dengan keselamatan. Kalau keselamatan tidak ada bagian kita, tidak ada usaha kita. Semua Tuhan yang lakukan. Bahkan mempertahankan keselamatan pun bukan urusan kita. Tidak ada ayat di dalam perjanjian baru yang berkata, pertahankan keselamatanmu. Tidak ada. Ada ayat di Yudas yang berkata, pertahankan imanmu. Tetapi di situ berbicara tentang Anda berargumentasi tentang doktrin. Bagaimana Anda mempertahankan iman Kristen, bukan iman percaya kita kepada Yesus. Konteksnya berbeda. Yang ada di perjanjian baru adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya Anda tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kebaikan yang Anda terima dari Tuhan, mari kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kehidupan mereka, supaya mereka pun merasakan kasih Tuhan seperti yang kita alami. Jadi tidak ada itu yang namanya umat perjanjian baru harus mempertahankan keselamatan. Oh, nanti keselamatannya hilang kalau tidak dipertahankan. Oh, itu bukan urusan Anda. Dalam Yudas ayat yang terakhir dikatakan, yang menjaga supaya kaki kita tidak tersandung dalam hal keselamatan adalah Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 28 pun berkata, yang sudah ada di cengkeraman tanganku tidak bisa direbut oleh siapapun. Jadi kalau Anda terus-menerus katakan Anda harus mempertahankan keselamatan, oh kamu harus mempertahankan supaya tidak hilang. Nggak perlu, saudara. Itu Anda sedang melakukan sesuatu yang tidak perlu Anda lakukan. Yang Anda perlu lakukan karena Anda sudah selamat, kerjakanlah keselamatanmu. Berubahlah di dalam akal budimu semakin serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang kedua, ini menanggapi poin yang pertama. Karena itu kita perlu mengembangkan sikap yang benar untuk bisa hidup di dalam janji Tuhan. Disinilah sebagian orang pada akhirnya
tidak mengalami yang terbaik dari Tuhan, kepenuhan janji Tuhan, karena tidak konsisten. Hari ini kita disiplin, 1 bulan kemudian kita malas. Malasnya lebih lama dari waktu kita disiplin. Disiplin 1 bulan, malasnya 1 tahun. Bagaimana Anda bisa mengalami kepenuhan daripada janji Tuhan? Konsistensi diperlukan. Disiplin diperlukan. Anda jangan menjadi orang yang defensif. Defensif itu selalu membenarkan diri. Apapun yang Anda lakukan seolah-olah itu benar. Dan Anda harus menjustifikasinya sebagai sesuatu yang benar. Dan memang harus Anda lakukan. Tidak semua yang kita lakukan, tidak semua tindakan kita itu tepat dalam hubungannya dengan menggapai janji Tuhan. Karena itu perlu sikap yang benar. Sebentar kita akan mengulasnya bersama-sama. Yang ketiga, Tuhan telah memberikan potensi di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu janji Tuhan. Ditulis dalam Amsal 4 ayat 18. Jadi jangan percaya bahwa kehidupan Anda itu harus terus-menerus bergumul. Masa depan yang Tuhan sediakan adalah masa depan yang cerah. Amin. Bukan masa depan yang suram. Itu kehendak Tuhan. Haleluya. Memang dalam kehidupan kita ada yang namanya padang gurun, ada kekeringan, ada krisis. Tetapi Anda harus ingat, bangsa Israel ada di padang gurun, tetapi mereka sedang menuju ke suatu negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Demikian juga Anda dan saya. Krisis yang kita alami, penderitaan yang kita alami, ini hanya sebagai batu loncatan untuk masa depan yang lebih baik. Haleluya. Dan yang keempat, janji Tuhan kita harus percaya lebih besar dari masalah, dari tantangan, dari ujian hidup kita. Hanya karena saat ini kita merasa masa depan kita suram, tidak ada jalan keluar dari suatu masalah yang kita alami, bukan berarti Tuhan membatalkan janjinya. Oh tidak. Bahkan saya mau katakan, semakin besar krisis yang Anda hadapi, semakin besar, semakin cerah masa depan Anda. Iblis tidak akan melawan Anda kalau Anda bukan orang penting. Kalau Anda orang yang biasa-biasa, itu akan dibiarkan oleh iblis. Tapi kenyataan bahwa ada tantangan dalam hidup kita, artinya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Karena itu katakan dulu kanan kiri, never give up. Jangan pernah menyerah. Percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Apapun janji itu, karena setiap pribadi berbeda-beda. Abaikan omongan orang yang negatif terhadap janji Tuhan atas hidup kita. Karena itu Anda harus waspada terhadap pergaulan Anda. Siapa orang-orang yang Anda izinkan untuk memberikan masukan dalam hidup Anda, itu akan mempengaruhi apakah Anda akan mengalami kepenuhan janji Tuhan atau tidak. Klik. Sebagai bukti daripada kebenaran poin-poin yang baru saja saya sampaikan, bangsa Israel tahu persis akan janji Tuhan tentang tanah perjanjian. Mereka sudah mendengarnya berulang-ulang. Tetapi saya mau katakan, hanya 3 dari 3 juta orang yang pada akhirnya mengalami penggenapan janji Tuhan ini. Jadi hanya karena Anda tahu semua ayat-ayat tentang janji Tuhan, Anda klaim janji Tuhan siang dan malam, bukan berarti Anda akan hidup di dalamnya. Dan saya berharap
Anda adalah 1 dari 1 juta orang yang akan masuk dan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan Anda. 3 dari 3 juta artinya 1 dari 1 juta kan? Siapa itu? Saya. Katakan dulu dong. Saya 1 dari 1 juta orang yang akan masuk dan mengalami janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang tepuk tangannya ragu-ragu ini kayaknya. Ha? Ayo Mon Hermon. Haleluya. Karena itu kita harus belajar dari 3 tokoh ini. Siapa saja yang pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Ternyata bukan hanya 2. Minimal ada 3. Bahkan saya kalau mau perpanjang khotbah saya bisa. Ada 4 sebenarnya yang masuk. Ada 4. Tapi itu nanti ya. Makanya harus dengar sampai akhir khotbah. Gitu kan. Hari ini cukup 3. Kalau ada yang keempat nanti berarti bonus buat Anda. Haleluya. Klik dulu. Karena itu mari kita belajar dari 3 orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Mengalami janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, namanya klik. Yusuf. Masuk ke tanah perjanjian. Ini yang jarang kita ulas. Kita harus punya iman orang mati dalam tanda kutip. Ini imannya Yusuf. Yusuf waktu masuk ke tanah perjanjian itu dengan iman almarhum. Karena dia sudah mati. Sikap iman orang mati. Maksudnya apa? Untuk kita bisa hidup di dalam janji Tuhan. Kita harus punya sikap. Aku akan mati-matian berusaha. Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan, I will die trying. Aku akan mati dalam keadaan berusaha sekalipun. Kalaupun aku belum berhasil. Klik. Inilah perkataan orang-orang yang memiliki sikap iman. Orang mati. Yang pertama, tidak ada yang dapat menghentikan aku. Kalau Tuhan berkata aku bisa, aku pasti bisa. Apapun omongan orang, apapun pendapat orang, itu tidak relevan. Karena aku lebih percaya kepada perkataan Tuhan. Haleluya. Itu iman orang mati. Yang kedua, aku akan sampai pada tujuanku. Sekalipun aku mati dalam berusaha. Aku mati saat sedang berjuang. Aku mati dalam keadaan tetap percaya. Bukan berarti terus kita menjadi egois dan suka-suka kita. Tapi ini tekad, komitmen di dalam kehidupan kita. Sikap iman kita terhadap janji Tuhan. Yang ketiga, meskipun aku belum berhasil, engkau tidak akan mendapati aku di posisi yang sama ketika aku memulainya. Artinya apa? Orang yang punya sikap iman orang mati, itu terus bertumbuh. Mungkin kita tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan. Tetapi kita tidak ada pada titik yang sama ketika kita mulai. Ketika Anda mulai jadi Kristen, sampai hari ini seharusnya Anda sudah lebih dewasa. Anda sudah lebih matang di dalam karakter Anda, di dalam sifat Anda, di dalam tabiat Anda. Semakin serupa dengan Yesus. Yang keempat, perkataan iman orang mati. Aku sedang bergerak ke arah penggenapan janji Tuhan bagi hidupku. Dan kita harus terus bergerak. Karena itu bagi Anda yang sudah usia senior, jangan buru-buru kepengen pensiun. Jangan buru-buru berkata, sudahlah sekarang zamannya next gen. Sekarang waktunya orang-orang muda yang melayani. Anda harus tetap melayani. Haleluya. Selain berguna bagi kesehatan fisik Anda, itu sangat berguna bagi kesehatan rohani Anda. Anda terus menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Melihat mereka yang sudah usia senior pun masih giat melayani Tuhan. Masih giat berdoa. Haleluya.
Ibu Nina haleluyanya paling kencang, ya kan? Dan bukan hanya di mulut, benar-benar dilakukan. Haleluya. Pernyataan dari orang yang beriman, orang mati. Kalaupun kelak aku belum berhasil ketika aku mati, keturunankulah yang akan menggapainya. Karena itu aku mau mempersiapkan keturunanku mulai hari ini. Aku mau merintis jalan bagi mereka. Supaya nanti suatu saat mereka yang akan melanjutkan pembangunan di atas dasar yang sudah aku bangun. Haleluya. Mereka akan membawa tulang-tulangku. Apa maksudnya? Mereka akan membawa karakterku sebagai orang tua. Makanya sebagai orang tua harus hidup menjadi teladan yang baik. Anak-anak Anda akan membawa tulang-tulang Anda, bukan tulang orang Medan, tapi tulang-tulang Anda artinya kegigihan Anda, keuletan Anda. Mereka akan membawa itu bersama dengan mereka, melanjutkan ke next level di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi mimpi Anda yang belum bisa Anda gapai selama hidup Anda sebagai orang tua. Haleluya. Berapa banyak di sini punya iman orang mati? Haleluya. Cek dulu. Masih ragu-ragu? Kalau ragu-ragu nggak apa-apa. Gini-gini aja dulu kayak Bu Meske kan. Punya nggak ya aku ya? Punya nggak ya? Kalau nggak punya, minta sama Tuhan. Karena Anda tidak bisa buat-buat. Yang namanya iman itu tidak bisa dipompa, dibuat-buat, nggak bisa. Itu datangnya dari Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku kepengin iman orang mati. Jangan minta mati. Haleluya. Klik. Bagian ini saya akan jelaskan secara cepat. Mungkin agak membingungkan bagi kita. Saya pun bagaimana mengemasnya juga agak bingung. Intinya adalah Anda dan saya itu sebenarnya lebih kuat dari yang kita pikirkan. Anda pikir kekuatan kita cuma sampai 10. Padahal potensi yang Tuhan kasih itu 100. Haleluya. Baru 10% yang kita pakai. Riset membuktikan berapa persen sih selama kita hidup. Kapasitas otak kita yang kita pakai. Sangat kecil persentasenya. Artinya potensi yang Tuhan kasih itu begitu besar. Tetapi karena ketidaksempurnaan kita, keterbatasan kita, kemalasan kita, ketidakdisiplinan kita, maka kita tidak bisa mencapai potensi yang tertinggi, potensi yang maksimal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan kepada Anda siang hari ini, you are stronger than you think you are. Anda lebih kuat, Anda lebih kokoh, Anda lebih teguh daripada yang Anda pikir. Haleluya. Kenapa? Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan slide ini, saudara. Tulang itu berbicara tentang sejarah, warisan, berbicara tentang generasi pendahulu kita. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, Anda dan saya ada sampai saat ini dalam keadaan sebagaimana kita ada, semua karena doa dan nasihat daripada pendahulu kita, membawa kita sampai pada saat ini. Karena itu sesukses apapun Anda, jangan pernah lupa diri. Amin. Ingat ketika Anda masih timpang, ketika Anda masih lumpuh, siapa yang membopong Anda? Siapa yang mensupport Anda? Siapa yang menopang Anda di dalam doa-doa mereka yang selalu memberikan nasihat sekalipun tidak enak didengar? Itu yang membentuk Anda, itu yang memproses Anda, yang mengikis kesombongan Anda sehingga Anda menjadi seperti apa adanya Anda hari ini. Dan karya Yesus di atas kayu salib ketika Dia disalibkan di Kalvari. Firman Tuhan katakan tidak ada satu tulangnya yang dipatahkan.
Kenapa? Ini berbicara secara rohani karena Yesus memang tidak pernah berbuat dosa. Dua penjahat di kanan kiri Yesus, keduanya dipatahkan tulang kakinya, melambangkan yang satu, melambangkan Adam. Karena dia berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku. Ini doa pertobatan. Adam jatuh dalam dosa. Dan penjahat ini pun penjahat yang bertobat. Dia dipatahkan tulang kakinya. Karena dia jatuh dalam dosa. Melambangkan Adam. Tetapi dia kemudian bertobat. Dia ditebus dosanya. Dan dia masuk surga bersama-sama dengan Yesus. Dia orang pertama yang menginjakkan kaki di surga. Haleluya. Penjahat yang tidak pernah kenal gereja, tidak pernah dengar firman, yang hidupnya penuh dengan kejahatan, itu orang pertama yang menginjakkan kaki di surga yang baru. Haleluya. Penjahat yang satu lagi melambangkan iblis. Kenapa? Karena dia berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah. Ya kan? Sama dengan pencobaan Yesus di padang gurun. Makanya kakinya pun tulangnya dipatahkan. Melambangkan pemberontakan dosa. Tetapi penjahat yang satu ini tidak pernah bertobat. Iblis juga tidak pernah bertobat. Jatuh dari langit, diusir dari surga, dari rumah Bapa, dari tahta yang kudus, dan selama-lamanya mereka menjadi makhluk yang jatuh, makhluk yang binasa. Ini dilambangkan oleh penjahat yang satu lagi. Itu tambahan buat Anda. Saya mau kaitkan ini juga dengan kelahiran bayi. Kalau Anda punya bayi dan Anda pernah mengalami kelahiran bayi yang normal, itu urutannya seperti ini. Yang keluar pasti kepala dulu. Iya enggak? Kalau kepalanya belum di bawah, setahu saya, karena saya tidak pernah melahirkan, kalau kepalanya belum di bawah, dokter bilang, belum waktunya untuk lahir. Ya kan? Ya, dalam kasus tertentu, terkadang tidak bisa dihindarkan. Tetapi urutan yang normal, dari kepala, bahu, tubuh, dan kaki. Inilah menggambarkan kelahiran dan keberadaan gereja. Ketika Yesus keluar dari kubur, dia keluar sebagai kepala gereja. Bahu berbicara tentang para rasul, kisah para rasul yang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Tubuh berbicara tentang berbagai talenta, berbagai karunia yang ada di tubuh Kristus di seluruh penjuru dunia. Dan pada akhirnya, kaki, ya Anda mungkin gak suka sama kaki, ya ilustrasinya mungkin Anda gak suka, ya tetapi kaki adalah Anda dan saya. Gereja Tuhan hari ini, Anda dan saya adalah generasi kaki. Kenapa? Karena kita melangkah lebih jauh. Kita bisa menjangkau lebih jauh dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Zaman dulu tidak ada TV, tidak ada pesawat, tidak ada internet, tidak ada medsos. Hari-hari ini saya khotbah di tempat ini di Amerika bisa dengar. Haleluya, itulah kekuatan teknologi yang harus kita manfaatkan. Karena itu Anda dan saya adalah generasi kaki. Poin pertama dari generasi kaki saya sudah jelaskan tadi. Gereja dilahirkan dari lambung Yesus yang ditikam ketika dia tergantung di atas kayu salib. Nah, ini poin yang saya mau jelaskan kepada Anda. Anda masih ingat ketika Hawa diciptakan bagi Adam. Ketika melihat perempuan itu untuk pertama kalinya, Adam ngomong apa? Perempuan ini, dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini sebenarnya gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Ketika dia melahirkan gereja, ketika lambungnya ditikam, lahirlah tubuh Kristus, lahirlah Anda dan saya. Dia berkata kepada mempelainya, inilah tulang dari tulangku,
dan daging dari dagingku. Artinya Anda dan saya punya tulangnya Yesus. Anda dan saya punya dagingnya Yesus. Makanya saya mau katakan, Anda dan saya itu lebih kuat dari yang kita kira. Karena kita lahir langsung dari Yesus. Haleluya. Ya, ini mungkin agak dalam, ya, menjelang makan siang yang mungkin perutnya sudah keroncongan. Tadi pagi lupa sarapan karena takut terlambat ke gereja. Tetapi poinnya adalah Anda lebih kokoh daripada yang Anda pikirkan. Karena itu jangan remehkan diri Anda sendiri. Menghadapi apapun masalah, apapun tantangan, kelihatannya gelap, kelihatannya suram, kelihatannya tidak tahu berapa lama Anda akan terkungkung dengan masalah itu. Tapi percaya, pencobaan yang Anda alami itu biasa, tidak melebihi dari kekuatan Anda. Haleluya. Jadi Anda dan saya adalah generasi kaki. Kaki ini yang menggerakkan, kaki ini yang menopang seluruh tubuh. Kaki juga menyeimbangkan tubuh. Karena itu Anda harus terus bergerak, melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh generasi pendahulu kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, di sana dikatakan kita dikelilingi oleh banyak saksi. Banyak saksi. Itu berbicara tentang pasal sebelumnya sebenarnya. Saksi ini adalah para pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka sedang bersorak, menyemangati kita. Ayo terus bergerak, jangan berhenti. Jangan puas dengan keadaanmu saat ini, dengan kerohanianmu saat ini. Lanjutkan apa yang kami sudah rintis dan mulai sebelumnya. Karena itu di dalam pertumbuhan rohani kita tidak boleh berhenti. Di dalam melayani Tuhan, mari kita lebih lagi giat untuk melakukannya. Haleluya. Ini berbicara tentang kita harus aktif. Kita harus punya will. Kita harus punya komitmen, tekad. Kalau Anda benar-benar menginginkan janji Tuhan digenapi dalam hidup Anda harus benar-benar menginginkannya. Seperti Yusuf, sekalipun aku mati di dalam perjuanganku untuk kembali ke tanah perjanjian, tapi aku percaya suatu hari aku akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan hal itu terjadi. Haleluya. Itu yang pertama. Yang pertama mungkin yang paling lama kelihatannya ya. Mudah-mudahan. Klik. Yang kedua kita harus punya iman anjing. Kaleb. Nama Kaleb itu artinya anjing. Nggak percaya? Cek di Alkitab. Kita tahu Kaleb masuk kan ke tanah perjanjian. Jadi kalau Anda mau mengalami janji Tuhan, Anda bukan hanya perlu iman orang mati, Anda perlu iman anjing. Kata-katanya nggak enak didengar. Tapi itulah artinya kata Kaleb. Saya udah dicepet-cepetin nih sama anak saya ini khotbahnya. Dedi kelamaan nih, klik aja deh. Artinya apa? Inilah sikap iman. Kalaupun aku punya hanya sedikit, aku akan mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Nanti ada ayatnya, ini ada ayatnya. Klik. Sekarang beneran klik, oke? Maknanya apa? Iman anjing. Iman anjing itu, coba Anda, anjing lagi makan, Anda tarik makanannya. Ngamuk pasti. Ini sikap yang harus kita miliki terhadap janji Tuhan. Kalau ada yang mau merebut
janji Tuhan dalam kehidupan Anda, silahkan marah. Tapi jangan berbuat dosa. Jadikan, karena Anda punya tekad, Anda punya komitmen, Anda punya kepercayaan, jadikan sulit bagi siapapun, bagi apapun, untuk merebut janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Ini sikapnya Kaleb. Karena itu dia katakan, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan oleh Tuhan. Anda tahu umurnya berapa ketika Kaleb ngomong begini? Minggu lalu Ibu Dora khotbah ini kan. 85 tahun. Berapa banyak di sini yang usianya 85 tahun? Oh, belum ada. Rambutnya sudah ada. Secara fisik 85 tahun. Dia masih bertahan, jiwanya masih muda. Sekalipun usianya sudah tua. Sebenarnya kata tua itu nggak ada di Alkitab, itu hanya terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikatakan usia lanjut, bukan usia tua. Tua itu bahasa dunia. Lanjut itu bahasa Inggrisnya advanced. Advance itu artinya Anda harusnya lebih maju dibandingkan umur-umur sebelumnya, lebih dewasa. Advance kan? Anda kalau belajar apapun, Anda mulai dari basic. Basic, kemudian Anda naik ke intermediate. Dari intermediate Anda naik ke advance. Ini tingkat yang paling sulit. Jadi kalau Anda usianya sudah tua di mata dunia, dalam tanda kutip, Anda seharusnya lebih dewasa, lebih matang, karakternya lebih teruji dibandingkan generasi sebelumnya. Daripada orang-orang yang lebih muda dari Anda. Makanya kan secara alami pun kita selalu katakan kepada anak-anak kita yang lebih tua, selalu kan udahlah, ngalah lah sama adiknya. Ya kan? Itu naluri. Naluri, karena kita anggap bahwa yang lebih tua ini yang lebih matang. Harusnya lebih sabar. Karakternya sudah teruji, lebih memahami. Jadi kalau Anda semakin lanjut usia, semakin kayak anak kecil, Anda terbawa dengan arus dunia. Karena firman Tuhan katakan, orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Ya dong, makin bertambah usia, makin kalem, makin tenang, bukan makin rewel, makin sulit disenangkan, makin banyak kritik, makin banyak ngomong negatif. Itu Anda tidak bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya nggak dapat bocoran dari siapa-siapa loh ini. Saya dapat bocoran dari Roh Kudus. Karena tidak ada di catatan saya mau ngomong ini, saudara. Karena itu saya selalu berdoa sama istri saya. Biar nanti kita berdua nih, kalau makin tua, kita harus lebih graceful. Lebih berbelas kasihan, lebih memahami, lebih mau dengar-dengaran, bukan cuman merasa, oh ini pendapatku, dan itu yang benar. Kamu siapa sih? Kamu kan NKOTB, tahu NKOTB? New Kids on the Block. Kamu apa sih, baru anak kemarin aja mau kasih nasihat buat papa. Saya menghindari sikap seperti itu, saudara. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan di akhir zaman ini Tuhan akan pakai anak-anak Anda untuk menegur Anda.
untuk meluruskan Anda, untuk menguji integritas Anda. Haleluya. Saya sudah ngelantur ini, saudara. Kembali ke laptop. Itu makna iman anjing yang pertama, sulit direbut. Di rumah ada anjing kecil, Hazel. Pincang juga jalannya. Tapi jangan sekali-sekali Anda merebut makanan dia. Dia akan cakar Anda, dia akan gigit Anda. Bayangkan kalau itu anjing herder, saudara. Mungkin jari Anda akan hilang kalau Anda coba untuk merebut tulang dari mulut dia. Seperti itulah kita harus melindungi janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu rajin-rajinlah baca firman Tuhan, supaya Anda tahu janji Tuhan. Dan Anda tahu apa yang harus dipertahankan. Supaya Anda tidak terikut arus omongan orang. Haleluya. Yang kedua, iman anjing artinya tidak mudah menyerah. Kaleb ini tidak mudah menyerah. Makanya Tuhan sendiri berkata, hambaku Kaleb, lain jiwa yang ada padanya. Tidak mudah menyerah. Aku tidak akan pasif. Aku akan tetap teguh berdiri dan tidak menyerah akan janji-janji Tuhan. Itu iman anjing. Dan iman anjing yang ketiga, ini poinnya sebenarnya. Anjing itu dari yang kecil, dia akan manfaatkan yang kecil ini menjadi sesuatu yang besar. Anjing itu kalau dikasih mainan yang sangat simple, bola, apapun, bagi kita itu gak ada harganya kan, murah. Tapi senangnya bukan main. Dia bisa mengubahkan hal-hal yang kecil, yang remeh di mata orang lain, dan dia mengubahkannya menjadi sesuatu yang membuat dia bersuka cita. Ini diilustrasikan oleh perempuan Siro-Fenesia yang datang kepada Yesus. Anda bayangkan, Siro-Fenesia ini, perempuan ini, kalau itu Anda dan saya, mungkin ketika kita datang kepada Yesus, minta berkat, kemudian Yesus bilang, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel, dan aku tidak akan memberikan apapun kepada anjing. Anda dan saya disebut anjing, pasti kita sudah sakit hati, tersinggung. Nggak dikata-katain aja, baru ditegur aja dengan halus, kita bisa marah. Apalagi ini Yesus yang ngomong, apalagi dia dikasih kita kasih tahu bahwa kita ini anjing. Mungkin kita tidak akan pernah balik lagi kepada Yesus. Tapi iman anjing berbeda. Wanita ini tetap datang dan tetap menantikan Yesus. Bahkan dia berkata kepada Yesus, Yesus, engkau gak perlu kasih aku roti yang terlalu besar. Kasih aku cukup remah-remah saja. Dengan remah-remah ini, aku akan mengubahkannya menjadi sesuatu yang besar. Aku akan setia dengan perkara yang kecil yang kau percayakan dalam hidupku. Dan aku percaya dengan perkara yang kecil ini, pada akhirnya engkau yang harus mengangkat aku menjadi orang besar. Karena aku setia mengerjakan apa yang engkau percayakan. Sekalipun remeh, sepele, jadi penghinaan bagi orang lain. Itu iman anjing. Kalau Anda mau mengalami janji Tuhan, setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Tuhan taruh Anda dimanapun saat ini, Anda harus setia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan baru ditempatkan di perusahaan yang kecil. Udahlah, kerjaan kayak gini. Orang mungkin tidak melihat. Bos Anda mungkin memaklumi kemalasan Anda. Karena gaji Anda kecil.
dan lain sebagainya. Maklum dia. Tapi Tuhan melihat. Dan ini yang paling penting, saudara. Jadi sekecil apapun, seremeh apapun tugas itu, pekerjaan itu, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan yang menilai, Tuhan yang mengangkat Anda, Tuhan yang mempromosikan Anda. Haleluya. Jangan perhitungan. Saya tahu sih, memang berat. Saya pun kadang-kadang terhadap perusahaan berat, saudara. Saya setiap hari jam 7 pagi, saya sudah sampai di kantor saya. Itu masih gelap ruangannya. Lantai itu belum dinyalakan lampunya. Jam 7 pagi saya datang. Saya bisa pulang kadang jam 10, jam 11 malam. Sore ini pun saya harus berangkat ke Kalimantan. Sabtu, Minggu, gak ada lagi namanya. Kalau ditanya hari libur, apa itu hari libur? Kemarin saya di kantor, saudara, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore di kantor, Sabtu. Tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya hanya mau taat kepada firman-Mu. Saya hanya mau lakukan saja apa yang Kau percayakan dalam hidup-Mu. Dengan remah-remah ini aku percaya, aku akan melakukannya bersama dengan kuasa Roh Kudus. Dan aku percaya Engkau akan mengubahkannya menjadi sesuatu yang besar. Dan Tuhan buktikan itu, saudara. Dalam hidup saya, bagaimana Dia memelihara saya melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Bukan saya membanggakan diri, no. Kita semua ada harga yang harus dibayar. Kita harus punya yang namanya iman anjing. Dikasih yang kecil pun aku akan setia. Berapa kali orang minta saya pekerjaan. Karena saya kenal orang-orang ini. Saya pun harus selektif. Oh, saya tahu nih orang. Dulu sih malas-malasan di tempat kerja yang lama. Ya sudah, apa akhirnya? Saya nggak akan teruskan. Karena saya tahu, saya harus memproteksi diri juga kan. Saya memberikan rujukan. Seseorang ternyata dia tidak perform. Dia ternyata tidak disiplin, ternyata dia tidak berkualitas. Siapa yang kena? Pasti saya yang kena. Saya pun harus melindungi diri. Tapi kalau saya tahu, oh dia rajin, dia pekerja keras, dia orang yang cerdas, dia orang yang bijak. Kalau dia kasih saya CV, saya akan teruskan. Masalah dapat atau enggak bukan urusan saya, karena saya bukan bagian personalia. Tapi saya akan teruskan. Tapi kalau saya tahu backgroundnya, orangnya malas-malesan, jangan harap, mohon maaf. Karena saya punya reputasi yang harus dilindungi. Itu iman anjing, saudara. Dengan perkara yang kecil ini, dengan gaji yang kecil, oh nantilah kalau gajiku sudah besar, aku akan disiplin. Oh nanti deh, kalau gereja sudah penuh sesak, baru aku akan datang on time. Saya tidak menghakimi Anda sih, terserah Anda mau datang pas doa berkat pun ya terserah sih. Saya tidak akan menghakimi Anda. Cuman Tuhan melihat. Dan keputusan ada di tangan Tuhan. Semua keputusan manusia ada di tangan Tuhan. Keputusan bos Anda bukan keputusan bos Anda, tetapi keputusan Tuhan bagi Anda. Pertanyaannya, bisa nggak kita dipercaya dengan hal yang kecil? Karena Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang setia di dalam perkara yang kecil, dia juga akan setia di dalam perkara yang besar. Kalau Anda perkara yang kecil Anda tidak setia, bagaimana mungkin Anda bisa setia ketika dipercayakan perkara yang besar? Ada aja alasan. Haleluya. Anda makin diam gini, saya jadi salting, saudara. Miliki iman anjing.
Ini sudah jam 12 kurang seperempat, masih ada perjamuan kudus. Jadi kayaknya saya harus berhenti. Nanti minggu depan ya disambung ya. Minggu depan disambung, saya kasih bonusnya juga, ya kan? Kan tadi saya cuma janji 3. Haleluya. Satu lagi deh, satu lagi. Biar selesai. Nggak enak kayaknya kalau nggak selesai ya. Klik. Terakhir, ini hanya perkataan yang tadi saya sudah sampaikan. Klik. Yang ketiga dan yang terakhir, kita perlu imannya Yosua. Iman Yosua adalah iman pengantar. Di dalam menggapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam menikmati janji Tuhan, terkadang kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita perlu berpartner. Kita perlu bermitra. Karena itu jangan hidup sendirian. Jadilah bagian dari sebuah komunitas. Kita perlu pemimpin. Kita perlu Roh Kudus, itu benar. Kita perlu Yesus. Tapi kita juga perlu partner yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Orang-orang yang bisa mementor kita. Orang-orang yang bisa mengarahkan kita. Bahkan orang-orang yang bisa mempromosikan kita. Kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Karena Musa adalah gambaran hukum Taurat. Itu akan merusak gambarannya yang sedang dibangun oleh Tuhan. Anda tidak bisa masuk dalam janji-janji Tuhan dengan hukum Taurat. Maksudnya apa? Anda tidak bisa masuk ke dalam janji Tuhan dengan rumus-rumus. Nggak bisa. Kalau aku lakukan A, aku akan dapat B. Belum tentu. Nama Yosua itu berasal dari akar kata yang sama dengan nama Yesus. Artinya apa? Yang bisa membawa Anda masuk ke dalam janji Tuhan adalah Yesus sendiri. Itulah partner yang terbaik yang bisa Anda gandeng di dalam kehidupan Anda. Bagaimana Yesus memberikan nasihat kepada kita? Melalui firman-Nya. Melalui orang-orang yang kita izinkan di sekitar kehidupan kita, yang memberikan nasihat, teguran, masukan, kritikan, dan lain sebagainya. Mau nggak kita dengar? Mau nggak kita pertimbangkan? Memang Musa pada akhirnya nanti dia akan masuk ke tanah perjanjian, tapi nanti tertunda 1500 tahun kemudian. Ini sosok yang keempat. Saya udah kasih bonusnya sekalian. Tapi pada waktu itu, sebenarnya bukan karena dosanya Musa, karena dia marah. Ya tidak semata-mata karena itu. Tapi karena Tuhan tidak mau merusak gambaran perjanjian lama, perjanjian baru. Ya hukum Taurat, kasih karunia. Tuhan tidak mau merusak, makanya Musa harus berhenti. Sampai di Gunung Nebo, engkau cukup sampai di sini. Kau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua. Karena hanya Yesus yang bisa membawa Anda masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan di dalam hidup Anda. Haleluya. Karena itu, mari kita gandeng Yesus. Amin. Musa hidup 120 tahun. 120 adalah angka yang signifikan di Alkitab. Karena 120 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada manusia yang adalah daging sebelum air bah melanda bumi. Itulah akhir dari daging. Klik. Akhir dari daging dan awal dari roh. Ketika Yesus melakukan mujizat di Kana, ada 6 tempayan. Masing-masing tempayan berisi 20 galon cairan. 6 kali 20, 120. Akhir dari daging, akhir dari hukum Taurat. Awal dari kasih karunia. Awal dari pekerjaan roh. Di Upper Room kita tahu ada 120 murid Yesus.
pada hari Pentakosta menandai berakhirnya era perjanjian lama. Hukum Taurat, dimulainya era perjanjian baru yang adalah kasih karunia. Yang bisa membawa Anda mengalami janji Tuhan dalam hidup Anda adalah kasih karunia. Karena itu kalau Anda sudah sampai atau nantinya akan sampai, tidak ada yang perlu disombongkan. Karena semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Klik slide yang terakhir. Saya mau kita baca sama-sama. 2, 3. Jika aku punya sikap iman yang mau mati-matian berusaha, iman orang mati, memiliki sikap, berikan aku sedikit saja, dan aku akan menjadikannya bermanfaat, iman anjing, dan tetap taat, iman pengantar, maka hari terbaikku